tanda-tanda kewusulan. Satu, jenengan ini sudah dalam hati sudah tidak ada muncul iman selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nderek Tanglet, bagaimana gambaran orang yang wusul atau hamba yang wusul atau liqa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampun matur nuwun. Bagaimana tanda-tanda atau gambaran orang yang sudah dikatakan wusul atau sering kita sebut sebagai arifin, piro-piro wong sing makrifat pada Allah. Pun tujuan dinul haq, dinut tauhid, agama yang mengajarkan hambanya, umatnya untuk mengesahkan Tuhan adalah meniadakan bahwasanya selain Allah tidak ada yang disebut makhluk. Sekali lagi, tujuan dinut tauhid atau dinul haq, agama yang mengesahkan Allah adalah untuk meniadakan bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Ingat, al-kaunu utawi makhluk minal mukawwanat, dari beberapa makhluk itu sifat aslinya zulmah. Zulmah itu apa? Peteng. Ai maksudnya zulmah adalah la maujud, tidak wujud. Mungkin sampean eling ayat yang menjelaskan sebetulnya kita itu asalnya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Lah ngaten nggih? Iki proses kita di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa. Siapapun jenengan ingat, guru-guru kita dulu memang seperti itu ngajarkan kita. Oke. Lah sekarang bagaimana caranya jenengan ini meniadakan perkara yang kita terka wujud dan mewujudkan perkara yang kita terka nggak wujud, nggak tampak. Atau gini deh, bagaimana jenengan iki menampakkan perkara yang tadinya kita anggap nggak tampak dan tidak nampakkan perkara yang kita anggap tampak. Atau bagaimana jenengan ini mengatakan yang apa yang kita anggap wujud, dunia seisinya itu gak wujud. Terus bagaimana caranya kita menampakkan, mewujudkan sejatine sing wujud? Akhirnya dengan jalan risalah dinul haq inilah yang beliau para rasul dan kekasih Allah sampaikan, terimalah kita ilmunya. Nah, inilah yang kami sebut sebagai ilmu tauhid. Ada yang mengatakan ilmu hakikat, ada yang mengatakan ilmu tasawuf. Monggo. Kalau mbahku biyen niku mengatakan ilmu tuwek le, ngoten. Ilmu tuwek, ilmu sepuh. Ngoten, mboten ilmu tauhid, mboten. Mboten paham ngomong tauhid mboten paham. Ilmu sepuh. Atau ada yang mengatakan ilmu kaweruh. Bapak Ibu, ketika itu sudah Allah anugerahkan terhadap kita yang namanya ilmu, bentuknya kita paham. Setelah paham, tidak cukup berhenti di situ. Allah menyiapkan
anugerah berikutnya jenengan dikersakno isok laku. Akhirnya inilah Pak yang kumaksud, mempertemukan, mengkawinkan antara ilmu dengan amal. Yun sewu, suami ingin punya anak, seorang laki-laki ingin punya anak, nikah. Kalau nikah sing bener, wong wedok ojo wedhus we. Kan ada jenisnya masing-masing Al-Qur'an di sampun. Wis ditoto Allah yang bagus. Nikah. Seorang istri nggih ngoten, nek jenengan pingin punya putra, ingin mempunyai putra, nikah. Niku nggih ngoten niki wau wonten sing nyarno nikah wonten awal nikah niki wau. Tadi saya tanya, sing nyarno nikah iki hukumi sunnah. Nyarno nikah niku alasane tidak ada talak. Wong Jawa ngarane mbuak sebel. Lah ngoten nggih? Mboten napa-napa. Ada sing nyarno nikah utawa bangun nikah maneh iku dasare karena ada talak. Ini namanya rujuk. Lah wong lanang, orang laki-laki dikasih Allah kesempatan tiga talak. Hati-hati Pak jenengan. Sampai nek wis talak telu wis gak bisa sampean rujuk maneh. Mboten saged, hati-hati. Umpama meksa sampai nikahi maneh karena pertimbangan anak atau sik seneng, berat Pak niki syarate. Apa? Siji kudu dinikah wong liya dhisik. Nomor loro wis dipisah laki-laki kedua. Dan tidak boleh dipaksa. Pegatan bojomu kok tak baleni, gak oleh. Biasanya wong nek kadung roh rasane enak, mboten purun. Lah wis kadung cocok mboten purun. Niku jenenge geblake mbing ngampene. Niki syarat secara syariat harus dilakukan dulu. Setelah ditalak oleh laki-laki kedua, jenengan harus menunggu masa iddah min salasatil furu, dari 3 persucian 3 khetan banjur boleh sampai nikahi melih. Hati-hati, berat lho Pak niki. Lah macam talak itu ada 2 Pak. Ada yang soreh, ada yang soreh itu jelas, ada yang isyarah. Hati-hati niki. Sing soreh jelas kados ngeten, talak tuki. Wis Dik, aku mblenger ndelok raimu, dina iki tak pegat. Nah, contoh niku jelas. Lah ini bisa langsung talak 3. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tergantung jenengan oleh ngucap mangnya apa. Dik, dina iki tak talak 3. Berarti wis gak boleh dirujuk. Kalau hanya bicara Dik, dina iki tak talak kamu, pun jatuhlah talak 1. Jenengan mengki saged rujuk. Talak maneh, rujuk maneh, talak maneh, rujuk. Terakhir ping 3 sudah nggak bisa. Hati-hati. 1 talak bisa jadi 3 talak. Sekarang bahasa isyarah. Dik kuwi nek nglayani aku kok saenake dhewe to. Nek budal ngantenan nek wangi-wangian ya toh maca. Tapi kalau aku neng kamar gelem ngene, gak gelem yo ngene. Nyuwun sewu, kutang pirang-pirang dina gak dilepas. Misale pun Dik mulya nang bapakmu, tak terno awakmu. Lho iki memang bukan bahasa talak secara jelas. Tapi jikalau kau barengi hatimu untuk talak, jadilah talak. Kalau tidak jenengan barengi untuk menalak boten. Nek tujuan sampean iku hanya memberikan pelajaran, bukan termasuk talak. Niki jarang Pak dijelasno tengah masyarakat. Jarang sekali. Para kiai
Jelasno ngene iki biasane nggone majelis taklim pondok biasae. Nek ngene ngeten iki mboten juarang. Padahal iki ya dibutuhno masyarakat awam. Wis, kembali kepada pertanyaan. Ketika jenengan ini sudah mengkawinkan, mempertemukan ilmu dengan amal yang kusebut uzlah dengan cara menjaga zikir, maka disinilah nanti ada tanda-tanda dikatakan wusul atau makrifat pada Allah. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Hati jenengan sudah tidak lagi muncul rasa iman kalau jenengan yang melakukan segala hal apapun tanpa terkecuali dari sisi hati jenengan loh ya, dari perilaku yang Allah letakkan pada diri jenengan dan atau perilaku yang dilakukan oleh makhluk selain jenengan. Jenengan sudah tidak beriman yang melakukan itu makhluk. Intinya ngoten. Satu. Lah ngeten niki kalau tidak sampai ikat, tidak melalui sirul asl gak iso. Paling sampai sageting ini. Aku gerak sebab digerakkan Allah. Berarti ini ada potensi faktor jenengan. Kewujudan jenengan kali kula masih muncul. Padahal tadi di atas tujuan ilmu tauhid adalah meniadakan sesuatu yang kau anggap wujud. Ya dunya saisine niki. Sebab kalau ini sudah selesai meniadakan perkara yang kita terka wujud, maka disitulah akan nyata wujudnya yang wujud. Su'aul basyirah, memang Pak, ini proses Anda merasa Allah dekat, Allah yang menggerakkan kita. Wong yang ditanyakan usul berarti tempatnya di ainul basyirah. Artinya apa? Ahad, kita sudah nggak ada. La yarawna li anfusihim syai'an. Jadi jenengan ini rasa sing muncul bukan rasa makhluk. Siapa? Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya sing wujud urip ikulah sing nglakoni. Ini kalau dihadapkan perilaku baik tasih saged nrimo. Coba ning lokalisasi. Mosok Gusti Allah iku ngene. Iku olah pokal waswasil khonas, bisikan nafsu supaya kau ragu. Aja ndelok fisike, ndelok uripe. Tapi jangan kau tuduh Gusti Allah ngene. Mriki lak golongan putra to. Ya nggih. Keliru Bu, nyuwun sewu. Wis kadung ya omane. Wis. Yang kedua, yusyahid annal fa'ilahu Allah taala, rasa sing muncul dalam diri panjenengan iku adalah urip iku Pak, yang dalam Al-Qur'an disebut bukan sifat tapi aku. Aku sapa? Nek diterjemahno, yo aku urip sing ana njaba lan jero jenengan iki. Terus lagi tondo yang sederhana yang sering kita alami adalah tatmainnul qulub. Ademe tentreme ati. Niki tondo. Ingat, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya hati ingat kepada Tuhanlah, hatimu akan mencapai satu kenikmatan kedamaian yang hakiki. Niki tondo-tondo. Yang keempat, salah satu di antara tanda-tanda seseorang itu sudah arif, sudah wusul datang Allah,
jenengan atinya itu la ta'thirud dunya, gak gampang kenging gebyare dunya. Contoh tonggo sampai niku iso tuku mobil, jenengan boten saged. Jenengan iki gak ono ati nit lara, gak ono. Wong tandane wusul iku jenengan wis gak ono, bagaimana ati sampean iku terasa sakit? Justru nikmat yang masuk dalam hati jenengan. Ada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada jenengan, itu pun tidak ada hasud dalam hati. Jenengan duwe pondok, pengikuti ukeh, terus tonggo sebelah ngedekno pondok, fasilitasi luwih apik, santri sampean ngalih kabeh, ati sampean gak hasud. Alhamdulillah, ono sing ganteni. Lho, ngoten. Asine jenengan dienakno Gusti Allah gak repot-repot. Pentino mbalah repot toh? Sakniki gak turu tok rokokan. Lho enak. Diluahe cepet duwe anak. Nek ngeten iki. Ngoten, pun. Hal itu, Pak, mohon maaf. Kewusulan itu tidak hanya kita alami ketika saat kita itu meditasi secara khusus, ndak. Bisa jadi itu pertemuan terhadap Allah disebut sebagai arif, makrifat itu dikala jenengan makan, minum, kerja, bisa jadi. Intine mek ngeten, sing sapa wonge perkara makhluk di dalam hatinya itu sudah fana, maka disitulah yang disebut sebagai makrifat, bertemu. Durasinya terserah Allah, bisa hitungan detik, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam. Itu salah satu tanda disebut sudah wusul di situ. Tergantung kita ada diletakkan di kewusulan di mana, di mahfudkah atau di maksum, di musyahadatul fana wa kamil ataukah wa baqa. Kalau selama masih di mahfud, kadang-kadang hitungan detik, Pak, wis wapi lah ngoten nggih. Kadang-kadang ya di menit. Itu sebagai proses Anda memegang dzikir, mengasah dzikir. Selama ada di mahfud, makom mahfud, jenengan kali kula niki pasti suatu saat dilalaikan Allah terhadap Allah. Kecuali sudah dibakok, musyahadatul baqo, ini saya sebut sebagai maksum. Ini sudah tidak ada lagi kata-kata lalai dari Allah. Nah, untuk menempuh predikat inna akramakum indallahi atqakum kafah dengan sempurna melalui ini. Sehingga saya simpulkan, sekuat apa jenengan menjaga dzikir, sekuat bagaimana Anda memegang dzikir itu, ada di situ. Disitulah jawabannya, kita ada di fana, apa di kamil, apa di baqo. Sejauh mana kita selalu memegang dzikir itu. Makanya di dalam surat Al-Ahzab 4142, mengapa Allah mengatakan dzikron katsiron, perbanyak ilmu menyang Gusti Allah. Fasabbihuhu bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Jangan itu kaum baeno sembrana, jangan, tetap peganglah. Wangel Kang, apalagi waktu kerja. Wis ngeten mawon. Dulu pernah kami sampaikan, nggak bisa 1 bulan 1 kali, nggak bisa 1 hari, 1 minggu 1 hari, udah 1 bulan 1 kali. Nggak bisa 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Maksudnya 1 kali itu 24 jam. Tolong
birriyadati wal adhkar, setiap detik napasmu jagalah terus berzikir. Tentunya Anda harus tinggalkan semua urusan dunia. Mlebu nang kamar kancingen ojo ono wong mlebu, tapi yo pamito. Dek, aku tak mlebu kamar, Dek, kholwat, ojo di dodok, wis aku tak nguk metu-metu meneh 24 jam. Gak apa-apa sampean mlebu nang kamar nggawa rokok sak pres, yo ora apa-apa. Mboten apa-apa, kan saged rokokan kalih ati dikir terus lah ngoten toh. Saged mawon. Sing penting ojo nggawa misak dus ngoten mawon. Ngoten lho. Mboten apa-apa. Tapi yo pamit aja gak salah paham. Sebab nek sampean gak pamit langsung mlebu wae, ibuke curiga. Kok jangan-jangan mang metotok. Duwe salah aku. Dinteni gak teko-teko, gak metu-metu wae dar, gak metu-metu wae salat, biasa salat bareng gak teko. Samarku engko. Lah apa iki kok? Kan curiga, Pak. Curiga. Akhirnya gak wani dodok nyeluk Pak RT. Lah niki bahayane ngoten. Jangan-jangan jenengan iki kendak. Takutnya kan ngoten. Makanya biar gak ada fitnah, bilang dulu. Gak bisa jenengan satu minggu kan ada free toh Pak, gak kerja, ya tak? Gunakan. Nah, dengan cara itulah nanti akan mudah jenengan itu untuk langsung koneksi dalam setiap keadaan sampai itu. Sebab sudah terbiasa. Jadi itu Pak. Tanda-tanda kewusulan, satu, jenengan ini sudah dalam hati sudah tidak ada muncul iman selain Allah. Yang kedua, hanya Allah yang sebagai aktor atau sang penggerak atau sang apapun. Jadi wujud-wujud dunya iki wis dak duduk wujude makhluk, tapi wujude Gusti Allah. Gendeng-gendeng tak jamin mesti ati sampan iku mesti tenang damai, terus gak gampang kenek kebiarin dunya. Nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baitihi wa jami'i man dzukira lahum. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.